Oke adik-adik, kita akan coba latihan soal mengenai sifat koligatif larutan. Soalnya seperti berikut. Suatu zat organik tersusun dari 37,5% karbon, 12,5% hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Jika 3,2 gram zat itu dilarutkan dalam 50 gram air, maka larutan membeku pada suhu minus 3,72 derajat Celcius. Rumus molekul zat organik tersebut adalah, oke, kita jawab yuk. Nah, adik-adik, di sini diketahui senyawa organiknya itu tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Atom karbonnya sebanyak 37,5% massa di massa keseluruhan zat organik tersebut. Sedangkan hidrogennya itu sebanyak 12,5%. Dan katanya sisanya itu adalah oksigen. Oke. Untuk senyawa organik keseluruhan kan totalnya harus 100% ya adik-adik ya. Kalau karbonnya 37,5, hidrogennya 12,5, kalau dijumlahkan kan 50%, maka oksigennya sisanya sebanyak 50%. Persen ini adalah sekali lagi persen massa. Nah, kalau ditanyakan rumus molekul zat, maka adik-adik harus mencari tahu dulu. Kalau ditanya rumus molekul, maka nanti adik-adik harus mencari tahu dulu rumus empirisnya. Selain itu, adik-adik juga harus mengetahui MR-nya. Nah, kita akan mencari rumus empiris. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui perbandingan banyaknya karbon, hidrogen, dan oksigen di dalam senyawa tersebut. Perbandingan ini ditentukan oleh jumlah molnya tentunya. Jumlah mol itu gimana ya cara mencarinya? Kalau diketahuinya di sini 37,5% massa. Maka mol itu kan massa dibagi dengan AR-nya ya. Kayak karena AR karbon adalah 12, maka nanti adik-adik ini bagikan 12. Yang ini adik-adik bagikan ARH 1 ya. Yang ini adik-adik bagikan AR oksigen itu 16. Yuk kita hitung. Nah, karena ini bukan matematika, karena ini kimia, jadi angkanya tidak usah terlalu cantik gitu ya. Ini 37,5 dibagi 12, yang paling mendekati kan 12 kali 3, 36 ya adik-adik. Maka nanti hasilnya jawabannya pasti 3 sekian. Oke, yang ini 12,5 bagi 1 ya 12,5 ya. Gampang ini kalau bagi 1. Kan kalau 50 bagi 16. 16 dikali 2, 32. 16 dikali 3, 48. Yang paling dekat 48 ya. Maka nanti jawabannya pasti 3, sekian. Nah, nanti kemudian adik-adik perkecil perbandingannya. 3 banding 12 banding 3 kan nanti jadi karbonnya kita bagi berapa ya? Biar gampang, bagi 3 ya. Ini kita bagikan 3 semua. Jadi nanti karbonnya 1, hidrogennya 12 bagi 3, yang mendekati saja 4, oksigennya 1. Nah, ini adalah rumus empirisnya. Ya, udah ketemu deh ini rumus empiris. Ini rumus empiris. Nah, sekarang rumus empiris sudah dapat checklist, berarti kita harus dapat data MR. Bagaimana ya adik-adik kita bisa mendapatkan data MR? Nah, kita lihat lagi ke dalam soal tadi. Kan di sini diketahuinya adalah sifat koligatif larutan yang kebetulan di sini larutannya membeku pada suhu. Nah, kalau sudah ada kata membeku, maka sifat koligatifnya pasti penurunan titik beku atau delta TF. Yuk kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Delta TF itu apa? Boleh M kali KF kali I. Oke, atau nanti kalau kan tidak ada molalitas di sini ya, kita pecah molalitasnya jadi gram per mr dikali 1000 per P dikali KF dikalikan dengan I. Nah, untuk larutan elektrolit I-nya oke, ini larutannya suatu zat organik ya. Biasanya kalau zat organik itu larutannya larutan non-elektrolit adik-adik. Maka nanti I-nya sama dengan 1. Oke, yuk kita coba kerjain. Mana masanya ya? 3,2 gram. Karena kita tidak tahu MR-nya, lewat dulu aja. 1000 per dilarutkan dalam 50 gram air. KF-nya 1,86. Tadi I-nya 1 ya, karena dia larutan non-elektrolit. Oke, membeku pada suhu minus 3,72, maka penurunan titik bekunya, oke, kakak ingatkan kembali, air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius kan? Sekarang kalau ditambahin zat larut, ternyata membekunya pada suhu minus 3,72 derajat Celcius. Berarti turunnya berapa? Iya, betul, turunnya 3,72 derajat Celcius. Berarti data yang tidak diketahui di sini adalah MR.
Oke, baiklah, saatnya coret-coret. Yuk lihat. 1000 dibagi 50, ini kita bisa coret dulu deh. 100 dibagi 5, 10 dibagi 5 kan 2 ya. Jadi 100 bagi 5 itu iya 20. Ada yang bisa dicoret? Oke, lihat. MR-nya kan ada di bawah ya adik-adik ya. MR-nya kita naikkan ke atas. Karena MR-nya yang akan kita cari, maka 3,72-nya nah kita balikan. Oke, sehingga nanti hasilnya menjadi, kakak tulis sebelah sini ya, MR sama dengan 3,2 dikali 20 dibagi 1,86 kali 1,86 dibagi 3,72. Oke, sama dengan berapa? Nah, coba kalau adik-adik perhatikan, ada angkanya cantik ya. Ada yang aneh? Ada pasti. Coba 1,86 kalau adik-adik tambahkan 1,86 kan hasilnya 3,72 ya. Maka 3,72 kita bagi 1,86 dapat 1, bagi 1,86 dapat 2. Nanti 20 bagi 2 dapat? Iya, 10. Jadi MR-nya berapa? 32. Ups, ketemu sekarang MR-nya. Data MR sudah ada, checklist. Nah, berarti sekarang kita bisa tentukan rumus molekul. Oke, seperti yang adik-adik ketahui, MR dari rumus molekul itu sama dengan MR dari rumus empiris kalau adik-adik kalikan dengan banyak N kali ya. Kita lihat MR rumus molekulnya kan 32 ya adik-adik. Sedangkan rumus empirisnya apa tadi? Rumus empirisnya itu berarti MR dari CH4O. Nah, kita kalikan dengan N. Yuk, ARC berapa? 12, ARH 1, kita kalikan dengan 4, jadi 4, ARO-nya 16, kalau kita kalikan dengan N, itu harus sama dengan 32. Oke, kita jumlahkan 12 tambah 4, 16 sama 16, 32 ya. Jadi N-nya itu sama dengan 32 dibagi 32. Berapa N-nya? 1. Nah, adik-adik, karena N-nya 1, maka nanti rumus molekulnya itu rumus sama dengan rumus empiris dikalikan faktor pengalinya tadi 1. Jadi ya CH4O ya. Oke, kita lihat yang C-nya cuma 1, hanya ada 4, O-nya ada 1 mana? Ini C-nya 2 nih, salah. Ini C-nya 3, salah. Nah, yang C-nya 1 kan cuma ini, hanya ada 4, oksigennya ada 1. Maka jawaban yang benar adalah yang A.